Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang adab indah seorang muslim. Petang terakhir kita membahas tentang adab makan. Dan selanjutnya malam ini kita membahas tentang adab minum. Tapi sebelum kita lanjutkan itu yang masih berkaitan dengan adab-adab tadi, kita bahas dulu sedikit tentang adab berbuka, karena berkaitan dengan makan dan minum. Bagaimana adab berbuka puasa? Sebenarnya adabku sudah lama tahu, cuman lupa mengingat paliang. Adabnya yang pertama adalah tentang berbuka ini menyegerakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khair ma'ajjalul fitr. Umat manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Umat manusia akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Itu yang pertama adabnya, menyegerakan. Tidak dianjurkan melambai-lambaian. Kemudian yang kedua, berbuka dengan kurma. Disebutkan dalam hadis Abu Daud, sebaiknya berbuka itu dengan buah kurma. Dan jika tidak ada, maka berbukalah dengan air putih atau dengan meminum air. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berbuka dengan beberapa butir buah kurma basah atau rutab. Rutab ko buah kurma yang separuhnya masih coklat, separuhnya masih agak hijau. Anan hijau ko ndak lo kareh dah. Kareh-kareh lunak agak mangka. Itu lama rutab namanya. Kurma basah. Rasanya manis, basah. Dan itu tidak ada dawak. Itu biasanya kurma yang baru dipetik, baru sudah dipetik. Kalau tidak ada, beliau berbuka dengan kurma kering. Nalah jadi tamar. Yang disampai ke Indonesia, umumnya namanya tamar. Tidak kurma baru dipetik namanya lah tamar. Jika tidak ada, beliau berbuka dengan beberapa teguk air. Itu anjurannya. Itu sunnahnya. Dengan beberapa butir kurma. Makanya kalau bisa hidangan itu selalu jangan sampai
ndak ada kurma. Karena sunnahnya yang awal itu berbuka itu dengan kurma. Ndak ada bahasa juaya putih asa. Cuman ada ulama yang berijtihad, namanya saja ijtihad. Atau kurma itu sesuatu yang manis. Kamu gitu. Perut yang lapar itu suka yang manis dan mudah dicerna oleh perut itu sesuatu yang manis. Dia suka yang manis dan suka mudah mencerna yang manis. Maka minimal dengan yang manis. Pisang. Mungkin ada orang tak apa jo kurma sesuatu yang manis. Pisang atau kaliki. Bakok kurma di zaman Nabi karena di sini ada kurma. Negeri awak mungkin ada semangkuk yang manis, ada pisang, ada kaliki, boleh. Tapi yang utama tetap kurma. Itu adabnya. Yang pertama segerakan. Kemudian berbuka dengan yang manis. Yang utamanya adalah kurma, buah kurma. Itu yang awak dianjurkan. Terus makannya bahasa kan gitu. Di situ dijelaskan hadis ini menegaskan anjuran berbuka sebelum salat maghrib dengan cara yang disebutkan dalam hadis, yaitu dengan kurma atau berapa teguk air. Setelah salat maghrib barulah dia makan. Itu anjuran. Jadi tidak makan dulu. Mulai dengan yang ringan. Karena paru itu tidak ada karajonya sehari itu. Langsung dia gih nam barik-barik. Itu akan sedikit banyaknya pengaruh. Tapi kalau dimulai juaya putih ya, dengan kurma suatu yang manis, hanya mulai kerajo tapi dengan yang ringan. Jangan barik-barik dulu. Bau buko langsung nasi. Itu langsung hujan labik no. Ansu-ansu hujan gerimis loh. Itu baru hujan labik. Aja Nabi lo bakwan enggak 10 apa buku tu. Barik mek kerajonya. Ansu-ansu. Kadang pa bukuan ko banyak. Kurma habis 5. Alai. Bakwan lo habis gak 5. Alai. Ada lo esteller sekali habis lo. Ada lo kolak dia seorang. Bakal jalan ambil nasi sebentar. Abarik mek kerajonya. Di situ disebutkan hendaklah dia berbuka dengan cara hadis di atas, barulah setelah salat maghrib dia makan. Itu yang kedua adabnya. Kemudian yang ketiga adabnya adalah berdoa. Berdoa kok ada 2 hadis yang berkaitan dengan doa puasa. Yang pertama dalam hadis Abu Daud, yang kedua juga dalam hadis riwayat Abu Daud. Yang pertama, Allahumma lakas sumtu wa ala rizkika aftartu. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi dalam kitab As-Siyam. Yang kedua juga dalam hadis riwayat Abu Daud,
dan Al-Baihaqi, "Dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah." Ini adalah dua hadis yang termaktub dalam kitab hadis tentang doa berbuka. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Kemudian yang tadi, zahaba zama'u wa btalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu, dinilai oleh para ulama hadis. Tentu yang menilai siapa? Para ulama hadis. Awak tak pernah nilai, awak tak tahu, yaitu hadisnya lemah, dhaif. Sedangkan zahaba az-zama'u wa batalatil uruqu hadisnya hasan. Kalau di surah Mamiliyah yang cik lemah, yang cik hasan, maka tentu pilihan tu jatuh kepada hadis yang hasan, yang lebih baik. Di antara dua tu mana yang baik, yang lebih kuat hadisnya? Zahaba zama'u. Nah, ada juga doa yang dibaca orang, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Doa seperti itu tidak tercatat dalam kitab hadis manapun. Boleh buka kitab hadis manapun, tidak ada suara itu dah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Tidak ditemukan dalam kitab hadis manapun. Tak ada dah. Yang ada Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Itu pun hadisnya dhaif kata para ulama. Nah, ketika ditanyaan kepada ulama, dah sama-sama yang sia ulamanya, bagaimana kalau nya tetap membaca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin? Kok kalau dibacanya je tu ba'a, lain dah ba'a. Kata ulama boleh, tapi jangan menganggap itu hadis. Kalau sekedarnya ngecian tu doa boleh, tapi hadiskah? Tidak. Tu pahalanya ba'a 100.000 doa yang bukan hadis, dan satu doa yang dari hadis. Jauh lebih besar doa yang cik dibanding yang 100.000. Apa kira pahalanya? Abiala singke, tapi lah hadis. Daripada panjang-panjang wiridnya, 100.000 macam doa, zikirnya, tapi tidak hadis. Tetap nan singke tadi hadis itu lebih besar pahalanya. Jadi bahan rancak Ustaz nan jaleh-jaleh salah. Rancak nan jaleh-jaleh saja. Singkeknya Ustaz, biarlah singkek, tapi kan jaleh. Daripada panjang tak jaleh. Masih mending ni membaca Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Tadi yang asalnya lah. Kadang palunya. Lejo hadis kan, walaupun dhaif tapi lejo hadis. Tapi nampaknya rancak nama Ustaz. Tentu yang hadis hasan tadi. Zahaba az-zama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Bila kau doa kau dibaca setelah minum dan setelah makan kurma, dibacanya berdasarkan zahir doanya tadi, kata para ulama. Zahabaz zama'u, telah lepas dahaga lalapiaui. Kalau sudah minum berarti
Wabtallatil uruqu, telah segar tenggorokan. Wasabatal ajru, dan telah ditetapkan pahalanya insyaallah. Berdasarkan zahirnya, artinya berarti membaca itu setelah minum dan setelah makan kurma. Di situ awak baca bismillah saja kau makan, kau minum bismillah, kemudian minum, kemudian makan kurma atau kaliki atau pisang, itu baru doa. Zahabal wama'u wabtaliatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Berapa adabnya? 3. Pertama tadi segera. Yang kedua mulai dengan yang manis-manis, seteguk air dan kurma. Kemudian yang ketiga berdoa. Kemudian yang keempat, hendaklah memperbanyak doa ketika berpuasa. Perbanyak doa menjelang berbuka itu. Sesungguhnya Allah tidak menolak doa orang yang berpuasa. Tidak akan ditolaknya Allah doa orang yang berpuasa. Maka kabar buka itu minimal. Kalau siang-siang kali jawab berdoa. Kabar buka itu doa aja tu. Letak iya, letak pabukuan. Doa. Ndak Allah mabarik lana dah. Doanya anak kau minta. Perbanyak doa. 5 minit kabar buka tu dah ada doa le dah. Pi doa le. 10 minit kau buka tu dah ada doa. Karena Allah tidak akan menolak doanya. Tidak akan ditolak doanya. Pilihlah doa-doa yang menurut awak yang terbaik doa tadi itu. Doa awak, meminta awak ke Allah. Itu yang kampek. Berdoa ketika akan berbuka. Dan yang kelima, doa ketika berbuka. Kan sudah zahabaz zama'u. Tambahlah doa cik leh. Kan dalam hadisnya disebutkan ada 3 doa la yuraddu doa. Salasun la yuraddu doa. 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Da'watul walid, doa orang tua kanak. Kemudian doa as-saim, doa orang puasa. Iza yuftar, ketika dia berbuka. Tidak akan Allah tolak. Kemudian doa dari pemimpin yang adil. Nah, salah satunya doa itu ketika berbuka pun doa lihat. Jan zahabaz zama'u sabaca. Tambah doa cik lai. Ko ana ingin awak minta. Kemudian yang keenam, yang terakhir, yaitu dengan mengamalkan adab-adab makan dan minum. Artinya minimal jam berlebih-lebihan. Artinya berbuka itu jam berkelebihan. Sehingga menjadikan namanya, ya banyak orang makan pila berlebih-lebih.
kolakno ta campak lebih ya. Aleh. Ya segera lebih. Adonan tabuang, itu yang tak boleh. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah tapi jangan berlebihan. Bisa berlebihan dalam parui atau berlebihan di luar. Berlebihan dalam parui namanya sangih. Ala takan tua tarawih. Ala bari incik mata tu. Kalau parui tagang mata kan dua. Serancaknya bila makan tu sudah tarawih tu nak rancak. Tapi kalau tidak tahan sudah tarawih makan dah. Makan tapi jangan bakal lebihan sampai sangnya. Atau jangan berlebihan di luar. Layuk kolak sepancin lai. Kedagian ke orang tak kamu orang dah. Akhirnya tabuang. Berarti mubazir. Artinya kalau kamu buko jangan berlebih-lebih. Sepas-pasnya saja. Karena awak beritu jajan. Anak-anakku segera Bali no. Jangan kanak ko. Jangan berlebih. Sakiro-kiro habis dimakan saja. Itu inan untuk babuko. Dia ada adab 6 daripada adab berbuka. Tadi pertama bersegera. Aku insyaAllah nomor 1 go bersegera insyaAllah. Nomor 2 berbuka dengan kurma atau berapa teguk air atau minimal dengan yang manis-manis. Setelah itu baru makan setelah maghrib. Yang ketiga berdoa nan kampe memperbanyak doa sebelum berbuka atau memperbanyak doa ketika berpuasa. Yang kelima ada tambahan doa ketika awak berbuka. Itu masing-masing apa doanya terserah awak lah. Dan keenam amalkan adab-adabnya. Ada adab makan dan minum. Salah satunya jangan berlebihan. Boleh kita buka halaman 384. Tentang tata cara minum. Bab tentang sunnah bernapas 3 kali di luar bejana dan menggilirkan bejana kepada orang yang berada di sebelah kanannya. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fi syarab salasan. Beliau itu bernafas ketika minum 3 kali. Maksudnya belum bernafas di luar bejana atau di luar gelas. Ada wak minum ko dek terlampaui. Apa sawaknya? Banonoh san. Barangok pun dalam galih tu. Ini suatu yang dilarang. Tidak adab. Banonoh san. Barangok dalam galih tu je, tak boleh. Dan dipertegas oleh Nabi, lebihnya barangok je dalam. Mana itu je unta. Unta tu minum, ya inonoh rasanya. Jo barangok-barangok dalam ember tu. Nabi caranya ya minum.
Kalau rasa kau berangok berarti berangok tu minum lah. Tapi jangan dinonoh sekali iri habis. Jo berangok di dalam. Jangan. Itu larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita cari nomor 4. Hadis nomor 4. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ketika Rasulullah diberi susu yang telah dicampur dengan air, sedangkan di sebelah kanannya ada seorang badui, sebelah kirinya ada Abu Bakar. Man tinggi kedudukannya? Awak jauh lah Abu Bakar. Korang badui lah. Secara kedudukan tak manga-manga Abu Bakar korang tingginya. Tapi dek letak Abu Bakar kau di sebelah kiri. Kemudian beliau meminumnya lantas memberikannya kepada orang Badui itu serta bersabda, al-aimana fal-aiman. Yang kanan dulu, kemudian baru yang kanannya lagi. Di kalau kamu lagi minum dari nang kanan dulu. Walaupun kau sebelah kiri Pak Gubernur. Badui kau orang kampung. Tetap dahulukan yang kanan baru ke kanan. Pada itu caranya kalau awak kamagiah menggilirkan makanan ataupun minuman, dulukan orang nandi kanan. Bahkan di hadis nomor 5 itu ada orang tua ke, ada anak muda. Dia anak muda kau nak muah, dia tetap inyo dulu je nah. Tetap Nabi magi yang kanan muda kau, kena nak tua kau dah. Dia nak muda kau letaknya di kanan. Jadi kau adab kalau awak akan menggilirkan sesuatu, dulukan kanan. Kalau itu butuh, tapi kau tidak wajib dah butuh. No sama minta tu nah. Nan disuak minta, nan kida minta mana dulu? Duluan nan disuak. Tapi kalau nan disuak ndak minta, ada nan kida saya minta, tentu dia gih kan kida kan. Yang terletak di kida. Tapi kalau orang kau sama nanti, sama menunggu, kau diawak kau nasi kau diawak tu nah. Orang lah pirang orang lain pacik ni cek. Kemana kedagian lu? Kasih wak kita. Kalau nya sama-sama betul. Tapi kalau indah ada, tentu manan dulu saja. Boleh ya? Kalau disebutkan air susu yang diminum Nabi, tentu orang menunggu sadonya. Maka ditunggu dari nan kanan mulai. Kemudian kita buka sebalahnya 386. Makruh minum dari mulut geribah. Geribah ko suatu yang terbuat dari kulit. Tampe air ada orang biasa. Penyimpanan air. Kalau dawa mungkin cerek, mungkin galon. Tampe mana menyimpan cerek galon ale. Kumbuak. Dimakruhkan. Artinya makruh kau bukan arti tidak boleh. Boleh. Tetapi tidak disukai. Kalau lagi bisa jo galih je lah. Kecuali nak dona galih lah. Itulah kira-kira. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah melarang untuk memecah tempat air
Maksudnya mulutnya dipecah dan minum daripadanya. Di hadis nomor 2 Rasulullah melarang minum dari mulut tempat air atau garibah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyashraba min fis siqai awil qirbah. Nampak anu pun tak rancak. Adot kau kan galih wah. Minum ambo dari galih kau lai rancak nampak. Lai. Kalau dari siku ambo minum langsung agak kurang je rancaknya. Tampak di orang. Di siku boleh je tapi kurang rancaknya. Rancak je nampak ambo minum je galih. Ada cerik siku. Ambo minum dari mulut cerik siku. Apa perasaan Pak je? Minimal mengkerinyi kenyang. Minimal. Ada galon siko. Amo buka galon tu. Itulah panjang pengenalan saya lihat. Kalau gak jo cerik ambo minum cukup mengerinyi sekenyang baru. Tapi kalau lah jo galon ambo niko panjang pengenalan saya lihat. Artinya apa? Sesuatu yang dibenci. Awak pun mencelik anda rancak. Nabi pun melarang. Berarti haram? Tidak. Selagi masih bisa do jogaleh. Kecuali lawih na lampai mati lo harus nak kaminun tu dah. Tu ada galon adonya. Galih celik ndak lo ada. Tapaso minum. Tu tapaso ndak. Tu lain judulnya lain. Ndak ada galih, ndak ada segaronya. Tapaso. Sesuatu yang tapaso tentu ndak ada hukumnya lain. Tapi selagi ada galih tentu lebih baik dengan gelas. Tu adab. Dan indah lo dicelik. Kita lihat di halaman 387. Makruh meniup minuman. Aku makanan dan minuman ku sama. Diangik ko bambuih. Di hadis nomor 1 dan nomor 2 sama. Tapi kita lihat di sini dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang meniup minuman. Bakok dilarang Nabi, Pak. Dulu orang tak tahu bakok dilarang, kini baru tahu orang. Kalau wak hirup ko namanya oksigen. Kalau nawa ambuh itu namanya namanya karbon dioksida. Karbon ku karbon racun. Nandiri itu yang elok. Lah keluar dari mulut ku racun. Zat karbon. Kalau wak tiup ke makanan, lakiknya zat karbon. Lakik lo ke minuman beracunnya. Beracun dalam arti merusaknya dari segi kesehatan. Makanya dilarang meniup. Jadi kalau angin tunggu dingin. Ndak je tahan do menunggu kipeh. Ambil buku, kau perlu balik kipeh sate itu rumah cek. Tapi jangan ditiup. Jangan diambuh-ambuh. Karena yang wak tiup tu zatnya karbon yang beracun. Di lanjutan hadisnya, bertanya orang ke Nabi. Seseorang bertanya, bagaimana kalau saya melihat ada kotoran pada benyanda tempat itu?
ada nampak kotoran di tempat minum tadi itu, nampak nan wak sanksi ciri cacak kah tahan. Ba kecek Nabi, tumpahkanlah, buang. Kecuali ada hadis tentang nyamuk lalat Kalau ada lalat banaman, karena yang satu sayapnya racun, yang satu sayapnya penawar di banaman, tawanya balik. Dan diteliti orang kini rupanya Nabi ngeceklah 1400 tahun yang lalu. Diteliti orang kini ternyata benar. Tapi di siko yang ditanyanya tidak lalat dah. Memang kotoran. Kalau kotoran kan paham tak? Tumpahkan. Artinya tumpahkan, buang. Kemudian dia bertanya lagi, sesungguhnya saya tidak puas hanya dengan satu teguk saja. Kalau dibuang seketik tinggal ialah tidak cukup dari Rasulullah. Ajawab Nabi, fa abinil qadaha idza anfika. Kalau begitu sediakanlah gelas yang besar untuk memenuhi mulutmu. Kalau itu awasono dulu. Kalau drama Aisyah boleh ngadang. Itu kan tu tahu salah. Aisyah boleh nak penuh mulut itu. Kadang ada bahasa kau menyuruh, tapi bangi sebenarnya. Wah kepaya pelah. Kok perlu jam pulang kik mati. Itu kan nak menyuruh lah itu dah. Artinya ada bahasa yang menyuruh tapi maknanya melarang. Ada juga menyuruh tapi maknanya memberi nasihat. Yo made orang tua lah ngecek. Kalau kapai jo yo ang pailah. Tak perlu ngecek caliak kami lah dah. Soalnya kan nak menyuruh lah. Ada makna di situ melarang. Made itu je sih kau. Kalau made itu tak sadang je satu teguk air saja ya Rasulullah. Kalau yo besok balik galih nak adang je. Anak penuh mulut tu je. Itu kan awasnya mana gah dia menyuruh. Awak salah memahami. Kalau lah Nabi ngecek kau awak itu, apa fikir salah. Artinya apa? Biarlah seketik berapa teguk air tapi lebih rahsia. Daripada tadi ianya banyak pi ada kotoran. Kau itu. Biarlah seketik pilih rahsia. Daripada banyak pi kotorannya ada gunanya. Biarlah seketik pi rahsia. Itu maksudnya. Tak cukup dah kan. Boleh nak gadang sebab macam ni. Kemudian Nabi bahasanya Nabi melarang bernafas dalam bejana, tempat minum atau meniupnya. Dan terakhir, bolehkah minum berdiri? Tapi lebih baik, lebih sempurna, lebih utama dengan duduk. Sebenarnya kondisinya sama aja yang minum dari cerek tadi. Selagi memungkinkan untuk duduk, tetap dianjurkan duduk. Itu anjurannya. Cuma kalau tidak ada tempat duduk, dicaliat, tidak dulu mungkin ada kata tempat untuk duduk, terpaksa berdiri. Kamu kata.
Kalau lah tapaso tu nak ada. Tapi selagi ada tampek duduk tetap duduk. Bakok mana itu kita cari hadis nomor 5 di 388. Walaupun Nabi dan sahabat pernah berdiri, tapi kondisinya kondisinya terpaksa tadi. Karena tidak ada tempat duduk misalnya. Nabi SAW beliau melarang untuk minum dengan berdiri. Qatadah bertanya kepada Anas, bagaimana kalau makan? Kalau minum kan tak boleh tegak. Kalau makan kalau makan dengan berdiri itu lebih jelek. Abu ruak lo lai. Lebih jelek lo itu lai. Dan di hadis nomor 6 Nabi bersabda, la yashrabanna ahadum minkum qa'iman. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu minum dengan berdiri. Ada hadis larangannya. Jangan minum berdiri. Faman nasiya, sianan lupo. Minum tagak sadang tagak tu je tu. Fal yastaqi, hendaklah dia memuntahkannya. Sedang minum lah masuk mulut, takana anda boleh minum berdiri, muntah lihat. Artinya larangan minum berdiri itu kuat. Tapi terpaksa. Sama je tadi je cerek tadi. Tak ada galih lah itu kau ba'alai. Tak ada tempat duduk ba'alai. Kadang baralik pun kemudian itu. Baralik orang prasmanan kadang ada tempat duduk ada tak. Tapi selagi masih bisa tunggu lu. Tapi kalau tak sasak nak awak kapai tempat duduk anda ada, ditunggu tempat duduk kosong orang rami, terpaksa ambil sana dulu abah kacaru seleh, tapi terpaksa. Tapi yang lebih utama tetap makan dan minum dengan duduk. Kini itu apa ibu? Tentang adab-adab daripada makan dan minum. Terakhirlah hadis nomor 1389 untuk orang Dapuan. Hadis orang Dapuan. Nabi SAW bersabda, orang yang melayani minum orang banyak adalah orang yang paling akhir di antara mereka. Maksudnya dia yang paling akhir minum di antara mereka. Kalau ada adat di orang Minang, berdasarkan syarak memang ada, tapi lain sesuai syarak. Dan ambo yakin itu karena orang dulu lain beraja agama. Orang Dapur kudian makan. Kan dari istilah itu terang apa ya? Orang Dapur aku kudian makan. Memang ada itu adabnya. Selesai orang makan dulu, lah sudah orang makan barunya makan. Itu ya santiang adab. Itu nan adab orang Minang tu yang berdasarkan syarak dari agama memang. Jangan dulu lo ada orang Dapur makan lah kanyangnya orang negiah. Ajan orang dulu ala selesai, cuman orang Dapur kau nasib-nasiban namanya. Kalau lagi banyak lebih, yo banyak nadinya. Kalau tiba lama orang di muka, alahnya awas-awas lah, barana nado selai. Tapi adabnya tetap dulukan orang dulu, tamu barunya kemudian. Tapi dan tu kurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.